minta bukti. Gue bisa membuktikan, bisa. Dengan cara apa? Tidak bisa melalui orang yang sudah meninggal. Karena kalau orangnya pun masih hidup, Eca tidak akan mau cerita ke kalian, kecuali ke kita orang dekat. Bisa buktinya dari mana? Gue, Anggita Sari, dan teman-teman sekolahnya semua tahu. Orang terdekatnya Eca semua tahu gimana ceritanya. Jadi kalau kalian mau bukti, ya gue harus menanyakan ke orang-orang saksi hidupnya ini bersedia atau tidak, gitu. Hakim udah ketemu belum sama Lontong? Katanya apa tuh? Katanya apa? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kim Howard, sahabat Vanessa Angel, membongkar kembali kronologi bagaimana Vanessa bisa menjadi anak Dodi Sudrajat. Dia mengatakan bahwasannya Vanessa ini diubah identitasnya agar bisa menjadi anak kandung Dodi Sudrajat. Dan Kim Howard juga memberikan jawaban dan bukti-bukti saat ditanya kenapa Vanessa bisa mirip dengan Dodi Sudrajat jika bukan anak kandungnya. Menurut Kim Howard dan berdasarkan analisanya, kemiripan itu terjadi karena interaksi yang berlangsung lama. Kata Kim Howard, Vanessa menjadi anak Dodi Sudrajat sejak umur 10 tahun, dan saat 10 tahun itu ayah dari Vanessa Angel meninggal dunia. Dan disitulah kemiripan itu mulai terjadi karena interaksi antara Vanessa dan Dodi yang sering bersama, seperti anak pungut, anak pancingan bagi orang yang ingin mempunyai anak. Nah, saksikan sendiri bagaimana Kim Howard memberikan bukti-bukti itu di dalam live-nya. Jangan lupa like, subscribe, komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Udah ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nggak, sayang? Kenapa binti Dajjal? Jawab. Oke, ini gue jawab ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin gue ya Allah, berdosa lah mulut gue pagi-pagi ya. Kenapa binti Dajjal? Oke, karena gini. Aduh, jadinya nggak seru deh kalau gue ceritain sekarang. Intinya si Dajjal ini merubah identitasnya anak gue. Mulai dari tahun lahir semua tuh dirubah sama si Dajjal, biar seolah-olah dia nih anak kandungnya Dajjal. Ya, makanya dirubah semuanya gitu. Mulai dari tahun lahir, mulai dari bintinya, semua tuh benar-benar dirubah. Biar apa? Biar semua masyarakat tahu, deh kamu ngapain. Biar semua masyarakat tuh tahu seolah-olah bahwa dia adalah anak kandungnya Dajjal gitu. Paham ya? Mereka tidak ada mirip-miripnya. Kalaupun mereka mirip itu hanya 0, sekian persen. Wajar. Contoh misalnya gini, maaf ya untuk Dek, ini obrolan orang dewasa sayang. Masuk kamar ya. Ya, kamu belajar ya. Contoh gini, maaf banget, maaf. Aku bukannya aku mau ngejelekin atau ngomongin orang yang belum dikaruniai buah hati. Maaf ya, ini contoh. Aku contohin diri aku ya. Misalnya gue nih perempuan, udah berumah tangga, gue belum dikaruniai buah hati misalnya. Akhirnya gue pakailah anak pancingan. Ya ada ya istilahnya anak pancingan. Bukan anak gue nih. Tuh anak gue urus dari umur 10 tahun. Eca tuh kehilangan bapaknya umur 10 tahun ya kalau gak salah. Tuh anak tuh gue urus misalnya dari umur 10 tahun sampai gue urus sampai umur 29 tahun, let's say ya. Tuh anak tadinya awalnya gak mirip sih, tapi karena tiap hari tinggal bareng, tiap hari gue yang ngurus, pasti mirip. Coba kalian pikir deh pakai logika. Kalian atau mungkin ada satu dari kalian yang punya anak pancingan, atau yang memang ada ngasuh anak yatim, ngasuh anak piatu, ngasuh anak yatim piatu, atau mungkin kalian ada ngurus anak yang bukan darah daging kalian, udah hidup tahunan lama, itu pasti otomatis seiring berjalan waktu akan mirip kayak siapa yang ngurus. Walaupun cuma 0,1, dari 1 sampai 10, ya di angka 7 lah kemiripan, itu pasti ada, bener nggak? Gitu loh, sama. Jadi kalau kalian sekarang bilang, kok Eca bukan anak kandungnya Dajjal tapi kok mirip, ya itu alasannya gitu. Nanti selebihnya gue bikin di YouTube gue deh, gue jelasin biar dari awal sampai akhir gimana ceritanya, biar kalian tuh tahu gitu di channel gue, biar kalian tuh tahu sebenarnya itu seperti apa. Itu ada buktinya nggak?
Sekarang kalau kalian minta bukti, itu sama halnya dengan apa yang digembar-gemborkan oleh Dajjal dan geng sirkus. Kenapa Dajjal dan geng sirkus itu menggembar-gemborkan dia punya wasiat mau dipindah makamnya sama ibunya, Eca begini, Eca begitu? Kenapa? Kalian tahu? Karena Dajjal dan gerombolan geng sirkusnya tahu apa yang dia ucapkan tidak akan bisa dibuktikan dari yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan ini sudah meninggal, artinya apa yang mereka keluarkan statement itu tidak bisa tervalidasi, nggak bisa terverifikasi kebenarannya. Sama dengan apa yang gua lontarkan, ini kisah nyata, ini kenyataannya seperti itu. Kalian minta bukti, gue bisa membuktikan, bisa. Dengan cara apa? Tidak bisa melalui orang yang sudah meninggal. Karena kalau orangnya pun masih hidup, Eca tidak akan mau cerita ke kalian, kecuali ke kita orang dekat. Bisa buktinya dari mana? Gue, Anggita Sari, dan teman-teman sekolahnya semua tahu. Orang terdekatnya Eca semua tahu gimana ceritanya. Jadi kalau kalian mau bukti, ya gue harus menanyakan ke orang-orang saksi hidupnya ini bersedia atau tidak, gitu. Hakim udah ketemu belum sama Lontong? Katanya apa tuh? Katanya apa? Kemarin kan gue memang mau ketemu, tapi gue bilang tunggu hasil putusan sidang kan, karena gue gak mau bikin rusuh. Nah sekarang nih giliran gue mau temuin dia yang tidak, gue ada bukti chatnya, gue pernah tunjukin juga kan ke kalian di live. Emang dia yang gak mau ketemu, dan di podcast gue pun di Langit Entertain, di channel Langit Entertain itu ada bukti chat yang dia yang menghindar, tapi dia ngomong ke orang-orang dia yang menghindar ketemu gue. Gila kali. Dia ngomong ke orang-orang gue yang menghindarin dia. Gila kali. Gue gak begitu. Kang Urut gimana ya, nggak gimana-gimana, kalian udah lihat lah kualitasnya. Sebenarnya gini, Cak, kalian tuh gampang. Kalau misalnya kalian mau menilai orang, kalian cukup lihat cara mereka menyelesaikan masalah. Cara mereka menyelesaikan masalah itu menentukan kelas mereka di mana, sayang. Paham ya? Emangnya pansos ya si Kang? Lu ya tau nggak? Gue nih, kalian bilang gue pansos. Banyak, maksudnya mungkin nggak kalian, banyak banget yang bilang Kim pansos, lu bawa acara ini udah nyampe titik tujuan awal. Gue stop semuanya, gue berhenti jadi host, gue fokus di channel gue pribadi, karena gue untuk membuktikan bahwa gue tidak pansos gitu. Tuhan tahu apa niat gue, apa isi hati gue. Pada saat ibaratnya gini loh, gue, Pak Faisal, Mama Dewi, Fuji, Fadli, kita ngebela orang yang udah meninggal, jenazah yang dianiaya, nih mayit dianiaya, kita bela. Tuhan tahu niat kita baik, akhirnya kita dikasih kebaikan sama Tuhan. Dengan cara apa Tuhan ngebalesnya? Dengan cara gue dikasih ketenaran, Uji, Fadli, Mama Dewi, Pak Faisal, semua kita dikasih ketenaran. Dari ketenaran itu kita dapat uang. Dapat uang itu bisa kita pakai buat charity. Gue bisa kasih giveaway buat kalian semua. Gue bisa kasih charity yang lain buat kalian semua. Jadi itu udah take and give, tabur tuai gitu. Paham kan? Nah, kenapa kalau misalnya pihaknya Dajjal kok nggak dapat ketenaran yang sama dengan kita, nggak dapat endorse yang banyak sama seperti kita, nggak dapat kemudahan seperti kita? Karena yang dia tanam itu kebusukan. Yang ditanam bukan kebaikan, yang ditanam itu bibit-bibit kebusukan, di mana nanti buahnya adalah kehancuran. Paham kan? Hakim ulang kalimat yang cara menilai orang. Buruan ke record nih, minta pepatah, jangan lo pagi-pagi check out kagak lo Cara kita menyelesaikan masalah itu akan menentukan kelas kita di mana. Kalian tinggal lihat aja kalau mereka menyelesaikan masalahnya, dar, kelas dia di situ, dan itu jadi dirinya dia, itu kualitasnya dia, itulah dirinya dia, warna aslinya dia. Jadi kalian juga jangan pernah mikir, ih si A berubah, ih si B berubah. No, mereka nggak berubah. Justru mereka seiring berjalan waktu itu mengeluarkan warna aslinya. Makanya aku bangga 7 warna-warni. Paham?